Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa tetap belajar dengan kondisi seperti ini. Kita masih dapat menyisihkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan mengurusin urusan dan pekerjaan dunia kita. Ini sebuah anugerah yang besar dan agung yang Allah berikan. Karena kita melihat banyak orang-orang yang nganggur, yang luang waktunya. Tapi ternyata dia tidak dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kita pernah mendengar nama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal tahun 204. Beliau hidup hanya 54 tahun Qamariyah. Enggak lama hidup beliau. Ada yang lebih panjang umurnya dari beliau. Kita lihat di masa itu, sarana menuntut ilmu sangat sulit sekali. Bahkan beliau adalah anak yatim yang ibundanya juga tidak memiliki banyak harta. Namun beliau terus belajar menuntut ilmu. Sampai akhirnya menjadi sosok ulama yang boleh disebut tidak ada satupun yang gak kenal sama beliau. Khususnya para penuntut ilmu. Jasa beliau terhadap dunia Islam sampai hari ini tetap dirasakan. Padahal beliau sudah meninggal dunia. Tapi nama, ilmu beliau terus dikenang, yang itu menjadi umur tambahan sejatinya buat beliau. Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah salah satu ulama Syafi'iyah yang bermadhab Syafi'i. Beliau lahir tahun 631 Hijriah. Di Syam sana, di negeri yang namanya Nawa. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah. Umur beliau hanya 45 tahun. Tapi bayangkan, puluhan karya tulis beliau yang sampai hari ini dibaca dan dikaji. Kitab beliau yang sangat fenomenal, yang sering kita dapatin masjid-masjid, kajian-kajian menjadikan kitab beliau rujukan yang dikaji. Itu kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, pembahasan tentang sabda-sabda Rasul SAW. Sampai hari ini. Beliau hanya berumur 45 tahun. Beliau tidak sempat menikah. Beliau tentunya nggak punya anak. Tapi bayangkan, waktu yang sangat singkat dari hidup beliau itu benar-benar memberikan manfaat buat dunia dan akhirat beliau. Bagaimana orang tuanya ketika memiliki anak-anak seperti beliau, yang tulisan-tulisannya terus dibaca,
Dan Nabi SAW mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, memberikan pengajaran yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Bagaimana dengan kita, jam? Berapa umur kita sekarang? Berapa sisanya? Kita nggak tahu, Ustaz, ya. Apa yang sudah kita perbuat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, untuk kehidupan yang selanjutnya. Coba kita bandingkan. Kita tahu perpisahan kita dengan dunia kita ini sudah ditetapkan. Tapi waktunya rahasia. Dalam sehari ada berapa ribu atau ratusan ribu yang meninggal. Mungkin Departemen Obgyn melihat kelahiran. Lahir lagi. Tapi ada departemen yang lainnya yang terus menguburkan orang-orang yang sudah habis waktu. Ahibati fillah, ketika seorang tahu, Anda mau pensiun, maka mau tidak mau dia akan mempersiapkan diri. Dia tahu bahwasanya jabatan itu akan dia tinggalkan. Gaji dia akan berkurang. Belum yang lainnya, fasilitas yang pernah diberikan kepada beliau, ya beliau harus keluar dari sana. Maka, apakah kita sudah mempersiapkan? Modal manusia hidup itu bukan harta, bukan tubuh, tapi waktu. Allah berikan waktu kepada kita. Ketika waktu kita habis, semuanya habis. Sampai tubuh yang sehat pun nggak bisa dipakai. Harta yang berlimpah, mobil yang mewah nggak bisa dipakai. Kenapa? Waktumu udah habis, game over, udah selesai sudah. Semua akan ditinggalkan. Ketika waktunya habis, proyek yang tinggal serah terima kunci, dia tinggalin. Jabatan yang tinggal pelantikan. Kita melihat ada seorang bupati terpilih, tinggal pelantikan. Nggak pernah dilantik dia. Kenapa? Waktunya dia habis. Pembelian tanah, dia beli tanah yang bagus, strategis. Tinggal AJB. Tidak pernah terjadi. Rencana membangun sekolahan, bubar. Membangun masjid, tinggal rencana. Ahibati fillah, Allah mengingatkan kita agar kita memanfaatkan waktu yang tersisa dengan optimal. Apa kata Allah di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11? Waktu kita terbatas. Tapi kita tahu Al-Imam Syafi'i nggak sampai 60 tahun. Al-Imam Nawawi nggak sampai 50 tahun. Namun mereka benar-benar memanfaatkan waktu mereka dengan optimal. Memang kalau bicara orang yang terbaik, Rasul SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling baik? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Man tala umruhu wa hasuna amal." Yang panjang umurnya, baik amalan. Panjang umurnya, baik amalan. Al-Imam Nawawi hanya 45 tahun.
Tapi sampai hari ini seakan-akan masih ada waktu beliau untuk menambah pahala dengan kitab beliau, dengan yang beliau ajarkan. Panjang bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai kiamat. Pahala itu akan terus bersama. Kalau yang hidup, maka yang panjang umurnya baik amalan. Fa'ayun nasyar. Kalau begitu, manusia seperti apa yang paling buruk? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Hadits rawahu Tirmidzi. Tambahan waktu kita. Nih, sebagian kita selamat ya dari COVID-19. Artinya selamat dari kematian disebabkan wabah COVID-19. Kawan-kawan kita ada yang pergi meninggalkan kita. Bahkan anak-anaknya. Bahkan kadangkala bayi. Mereka pergi meninggalkan kita. Kita masih hidup. Alhamdulillah. Berarti kita masih punya waktu untuk menambah amalan kita. Karena sejatinya tambahan waktu itu adalah tambahan modal. Orang tuh kadangkala kan mengatakan, engkau kenapa usahamu tidak engkau kembangkan? Kenapa engkau tidak buka cabang? Kenapa engkau tidak buka pagi, siang, dan petang? Ada orang yang buka warung cuma pagi doang. Ya udah, jam 9 dia pulang. Engkau kan punya waktu, siang bisa buka. Kemudian malam juga bisa buka. Begitu pula nih. Ketika Allah berikan kepada kita tambahan waktu, maka bagaimana pagi, siang, petang, dan malam itu benar-benar optimal. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah bercerita. Anna rajulaini, ada dua orang dari satu kabilah yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menyatakan keislaman bareng nih. Keduanya masuk Islam. Berarti dua orang ini seakan-akan umur Islamnya itu sama. Yang salah satu dari dua orang ini lebih semangat beribadah daripada yang lain. Kemudian si A ini berjihad di jalan Allah. Dan tewas. Fisabilillah. Kemudian si B umurnya tambah setahun. Setahun kemudian dia meninggal dunia bukan di medan perang. Dia meninggal dunia normal ya. Sakit terus meninggal dunia. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah, bukan Sa'ad tapi Talha bin Ubaidillah, ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dia mengatakan, fara'aitu fil manam. Kemudian aku bermimpi. Dalam mimpiku itu seakan-akan kiamat sudah terjadi, aku berada di pintu surga. Aku melihat dua orang itu ada. A sama B tadi. Kemudian lagi nunggu di sana, tahu-tahu ada yang keluar dari surga. Memberikan izin kepada si B, bukan si A yang mati syahid, untuk masuk surga. Kemudian berapa waktu kemudian, keluar lagi dari pintu surga yang memanggil si A. Setelah itu datang lagi mengatakan, kau belum tiba waktumu. Maka dia menceritakan mimpinya kepada kawan-kawannya. Sampai cerita mimpi itu menjadi buah bibir di kota Madinah. Orang pada menceritakan hal itu. Mereka heran. Mereka takjub ya. Kok bisa ya orang yang mati syahid itu kok masuk surganya disalib dengan orang yang mati biasa. Sampai berita itu didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari yang mana yang kalian heran itu, dari yang mana? Dari ceritanya Talha itu, yang mana yang membuat kalian heran? Faqalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, hadza
kana asyaddar rajulain ijtihad. Si A ini adalah orang yang lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada si B, dan dia juga mati syahid. Kok masuk surganya malah si B dulu yang masuk surga? Faqala Rasulullah SAW, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Baik, si B ini, bukankah dia masih punya waktu tambahan setahun kemudian baru mati sejak kematian si A? Qalu bala, iya ya Rasul. Wa adraka Ramadan, dan dalam jangka waktu setahun dia mendapati bulan Ramadan, dan dia puasa di bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sana, dan dalam kurun waktu setahun itu berapa banyak salat yang dia lakukan, berapa banyak sujud yang dia lakukan. Sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i. Derajat antara si A sama si B, atau si B sama si A, itu perbandingannya seperti antara langit dan bumi. Rawah Ibnu Majah wa Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Albani. Subhanallah. Jadi tambahan umur itu adalah kesempatan untuk menambah amalan kita. Tapi kalau tambah umur, tambah banyak maksiat yang dia kerjakan, tambah banyak ketaatan yang dia tinggalkan, ya tambah buruk dia. Ahibati fillah. Kelak pada persidangan hari kiamat, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Yang mau tidak mau, kita harus mempersiapkan jawabannya. Ketika seorang melamar bekerja, atau ketika seorang hendak menjadi dokter, ada psikotes yang harus dia lewati. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab. Maka semua akan mempersiapkan jawaban tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi, la tazulu yaumal qiyamati qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan setelah ditanya 4 perkara. Jadi orang-orang yang sudah ditanya, baru mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Imma ilal nar wa imma ilal jannah. Ke neraka atau ke surga. Apa 4 perkara ini? Yang pertama akan ditanyakan adalah an umrihi. Disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang umurnya. Fima afna. Dihabiskan buat apa umur? Untuk apa engkau habiskan? Wallah jemaah. Kemarin, coba antum berpikir. Kemarin, dari pagi sampai pagi lagi, apa sih kegiatan kita? Berapa persen dari 24 jam yang isinya kebaikan, keuntungan, menambah pahala, memberatkan timbangan kebaikan? Atau kita akan melihat sedikit sekali. Setelah itu coba dihitung berapa umur kita. Kita habiskan buat apa? Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya. Jasadnya itu ya dipergunakan untuk apa? Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Orang kalau dikasih mobil dinas, itu akan ditanya, dipakai buat apa aja tuh mobil? Sampai dia beli bensin, beli ini, laporan semuanya. Dipakai buat apa? Tubuhmu itu. Untuk sholat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Atau dipakai untuk
bermain-main saja. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya. Bakal ditanya engkau. Engkau pakai buat apa ilmumu? Ini ngaji, tiap bulan kajian. Belum lagi kajian di tempat lain. Ketika dulu menuntut ilmu. Diamalkan enggak gitu. Dan diamalkan untuk apa? Lillahi ta'ala atau untuk kesenangan dia. Yang keempat, wa an malihi. Harta. Dari mana engkau dapat itu harta? Dari mana? Wa fima anfaqahu. Terus dibelanjakan buat apa? Ahibati fillah. Semakin banyak harta yang engkau miliki, semakin besar pemasukanmu, maka semakin panjang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada dirimu. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang-orang miskin itu masuk surga 500 tahun terlebih dahulu sebelum orang kaya. Ini menunjukkan tentang panjangnya pertanyaan buat orang-orang yang semakin banyak. Maka kita perlu memanfaatkan waktu kita, harta kita, jasad kita, jabatan kita. Mumpung engkau di sana. Jadi kalau bicara aji mumpung tuh mumpung engkau masih hidup, mumpung nih, manfaatkan. Orang itu pintar memanfaatkan kondisi. Ketika dia menjabat, manfaatkan mumpung kau jadi pejabat, kau bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya ini dan itu. Tapi bagaimana sekarang mumpung engkau berada di situ? Engkau memanfaatkan untuk akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum 5 perkara datang. Syababaka qabla haramik. Ini yang masih muda. Yang masih muda itu yang di bawah 40 tahun. Maka manfaatkan masa mudamu sebelum engkau tua. Orang tuh sebelum menikah, ya, sebelum punya anak, dia punya waktu yang lebih luang dibanding dengan orang yang sudah menikah, udah punya anak, mau nggak mau dia kadang-kadang harus merantau, meninggalkan negerinya demi anak-anaknya. Maka kau yang masih muda, bujang apalagi, manfaatkan masa muda sebelum engkau tua. Secara fisik, engkau lebih kuat. Maka jangan kalah sama orang tua. Orang tua bisa sholat malam 11 rakaat, masa engkau nggak bisa? Tapi kadang-kadang kita lihat kalau di bulan Ramadan, masjid itu yang soft pertama tua-tua. Yang muda-muda di belakang. Yang tambah hari, softnya tambah maju. Padahal secara fisik tuh anak-anak muda, dia bisa main bola 45 kali 2. 45 menit kali 2. Dia bisa. Yang tua suruh main bola 10 menit ngos-ngosan. Ngos-ngosan mungkin dia akan sakit berhari-hari. Tapi kita memperhatikan kenapa sih mereka nggak mampu. Yang ini mampu. Iman. Nabi mengingatkan masa mudamu sebelum engkau tua. Wasihataka qabla saqami. Sehatmu sebelum kau sakit. Kita nggak tahu. Ya biasanya bertambahnya umur orang semakin lemah fisiknya. Maka ketika engkau sehat, manfaatkan waktu itu untuk menambah bekal sebelum engkau sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakri. Masa kayamu, masa punyamu sebelum engkau miskin. Kita lihat di masa pandemi ini, berapa banyak orang-orang yang tahu-tahu jatuh. Kita nggak tahu, jangan dipikir engkau sekarang kaya, engkau akan kaya terus. Ada yang tahu.
manfaatkan. Nih mumpung engkau kaya, mumpung. Manfaatkan. Untuk apa? Untuk menambah bekalmu lagi. Beli emas. Orang tuh kalau bicara investasi, oh investasi nih, beli emas. Beli tanah. Dan kalau bicara, engkau beli emas, engkau beli tanah, engkau punya aset yang banyak, ketika umurmu habis, waktumu selesai, gimana nanti ceritanya? Ya habis, susah tinggal semuanya. Berpikirlah lebih cerdas. Gimana engkau investasi yang nggak ada habisnya? Yang ketika waktumu habis, investasimu nggak hilang. Sayang kalau hilang. Wa faraghaka qabla syughli. Yang masih nganggur sekarang. Yang punya waktu luang. Karena kadang-kala ada orang-orang yang di PHK sehingga dia punya waktu kosong yang banyak. Maka manfaatkan masa luangmu ini untuk apa? Ya untuk akhiratmu. Kenapa? Kalau enggak, nanti engkau kalau sudah kerja, sulit mau datang kajian. Kenapa? Oh, jam kerja, Ustaz. Mau iktikaf di masjid, nggak bisa lagi. Mau sholat duha 8 rakaat, gimana Ustaz 8 rakaat? Mungkin cuma 2 rakaat. Tapi ketika nganggur, ketika nggak ada kerjaan, kita bisa sholat duha 1 jam, 2 jam. Manfaatkan. Artinya kita melihat segala sesuatu yang terjadi dengan kita, bagaimana jadi kesempatan untuk kebaikan kita. Yang kelima kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum mati datang. Karena kalau udah datang, habis. Engkau mau punya uang 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun. Dengan cara apa kita mempersiapkan? Mengisi waktu kita. Maka yang pertama dengan perencanaan. Rumah sakit itu berdiri karena ada perencanaan. Sekolah-sekolah, kalau kita melihat perumahan-perumahan yang bagus-bagus ya, yang jalannya lebar-lebar, itu dengan perencanaan. Orang mau bangun rumah, itu direncanakan. Ada gambarnya. Dia tahu pintunya ada berapa, toiletnya ada berapa, matahari masuk dari mana. Mereka membuat perencanaan. Masa untuk meninggalkan dunia ini, kita nggak punya rencana. Untuk berpisah, Masya Allah. Orang tuh kalau mau pulang kampung, kalau waktunya mudik, Allah jangan ditanya. Sekarang nih, sekarang. Tadi ada teman cerita, Ustaz, sekarang hotel-hotel bintang 5, Ustaz, full, Ustaz. Harganya tinggi-tinggi dan full. Untuk apa Anda ngomong? Untuk akhir tahun. Mereka sudah merencanakan. Aku mau tinggal di hotel ini. Aku mau berangkat tanggal sekian. Aku mau bawa ini. Aku mau bersama fulan, fulana berangkat ke sana. Kegiatan di sana, nanti kita akan liburan di sini. Mereka merencanakan hal itu. Dan banyak rencana yang gagal. COVID-19 membuat banyak rencana gagal. Maka untuk akhirat kita harus rencanakan. Dan gak boleh gagal. Kalaupun waktu kita habis, ya. Waktu kita habis, tatkala kita merencanakan kebaikan. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu pernah dia lagi bersama Nabi SAW, lihat ada orang-orang kumpul, lagi ngapain? Kata dia, datangin, oh lagi kubur jenazah, mereka lagi gali jenazah. Maka Nabi mendatangi mereka, kemudian beliau duduk di pinggiran kuburan itu. Lalu beliau menangis. Sampai tanah yang di depan Nabi SAW itu basah dengan air mata beliau alaihissalatu wassalam. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti ini yang seharusnya kalian persiapkan. Kalian rencana. Maka anak akan mengajak semua untuk buat perencanaan. Ya perencanaan itu nggak harus tertulis. Tapi terukir di hati kita. Ada rencana harian. Ada rencana pekanan.
ada bulanan, dan ada tahunan. Kalau bicara rencana harian, maka yang pertama harus kita lakukan karena kita sudah hidup cukup lama, kita tahu manusia itu banyak dosa, maka kita harus merencanakan taubat tiap hari. Itu harus ada dalam rencana kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiruh. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai para sahabat, wahai manusia, kalian bertobatlah kepada Allah. Minta ampunlah kepadanya. Aku tiap hari, kata Nabi SAW. Tiap hari. Itu bertobat, minta ampun sama Allah. Lebih 70 kali. Beliau. Artinya beliau menyuruh para sahabat membuat program ini. Program istighfar. Tiap hari. Sebelum ajal datang. Kita punya banyak dosa, jangan sok suci. Maka kalau tiap hari, ya, Masya Allah ya. Kadang-kadang kita ngelihat sebuah toilet. Toilet ini lama nggak dipakai. Atau pernah dipakai kemudian ya nggak dirawat. Sehari dibersihkan nggak langsung bersih. Kalaupun langsung bersih dengan peralatan, dengan obat-obatan. Tapi kok tiap hari dibersihkan, maka antum akan melihat kamar mandi hotel itu bersih sekali. Kenapa? Padahal tiap hari dipakai. Tapi tiap hari dibersihkan. Begitu pula diri kita kiranya. Kotoran-kotoran itu kalau kita bersihkan tiap hari dengan istighfar dan bertobat kepadanya, insya Allah akan bersih. Sebelum waktu kita habis. Tiap hari kita beristighfar mohon ampun sama Allah. Karena kalau ditunda tuh, dosa itu akan menutupin hati dan sulit nantinya untuk dibersihkan. Makanya kadang-kadang kita ngeliat nih orang tambah tua tambah jadi. Ini orang tambah tua nggak tambah bener. Karena memang dia nggak pernah bersihkan hatinya. Mungkin dia punya rencana, tapi bukan rencana harian. Rencana nanti kapan? Dan rencana itu nggak pernah terlaksana. Maka segera. Rencana harian kita, tiap hari kita bertobat kepada Allah, paling nggak 100 kali. Nabi SAW duduk itu sekali, beliau sampai 100 kali bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, setelah kita bertobat, ya, kita perlu menjaga sholat kita. Yang 5 waktu. Kenapa? Karena nanti yang pertama dihisap itu sholatnya. Sebelum sodakohnya, sebelum puasanya, sebelum perbuatan-perbuatan lainnya. Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah katakan, hafidhu ala salawat. Jagalah, perhatikanlah sholat-sholat kalian ini. Maka kita perlu menjaga sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah Ustaz, sudah 5 waktu sholat. Taib, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kualitasnya. Karena ada orang sholat masuk neraka. Asal-asalan dia sholat. Sholatnya nggak diterima. Setelah kita punya sholat, kita perbaikin tata caranya, bacaannya, waktunya, ya, syarat dan rukun serta kewajibannya, kita harus nambah dengan yang sunnah. Bukan harus sih, tapi untuk lebih baik. Karena kita tahu sholat kita banyak kurang. Tadi kita sholat zuhur. Coba engkau tanyakan, tadi baca apa engkau rakaat pertama? Baca apa engkau rakaat kedua? Ketika sujud engkau doa minta apa? Ketika tasyahud akhir engkau doa enggak? Apa yang engkau baca? Kadangkala ada sebagian dari sholat kita itu yang
kurang. Artinya hilang. Maka dengan memperbanyak sholat sunnah, harapannya Allah Azza wa Jal mencatat lengkap sholat kita. Kemudian zikir. Zikir ini zikir harian. Kita tahu bagaimana zikir setelah sholat, ya. Bagaimana zikir pagi dan petang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang ingat sama Allah, yang berzikir, dan orang yang tidak ingat sama Allah seperti orang yang hidup dan mati. Artinya sampai seperti itu kondisinya. Jangan sampai kita bangkai hidup. Karena hidup kita nggak pernah mengingat Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quran. Kita baca nggak Al-Quran Karim tiap hari? Belum. Programkan. Kenapa? Kita tahu nih, baca Al-Quran Karim, 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat lebih baik daripada seekor onta. Ketika engkau, 1 ekor onta bisa jadi harganya 30 juta, 50 juta. Tergantung ayat yang kita baca dan kualitas ayat tersebut. Gimana engkau dalam sehari dapat mengumpulkan 10 ekor onta? 10 ayat. Kali 30 juta, 300 juta engkau sehari. Ya, ini buat orang-orang yang beriman. Ya. Contoh dibaca ayat kursi. Pikiran setelah sholat, salah satunya baca ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang membaca ayat kursi di akhir setiap salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Nggak ada yang dapat menghalangi dia dari masuk surga kecuali nunggu mati dia aja. Artinya dia nunggu mati. Ini kita harus programkan. Tiap hari ana nggak akan meninggalkan tempat sholat ana kecuali baca ayat kursi. 5 kali kita baca ayat kursi. Terus kita nggak tahu. Boleh jadi kita matinya setelah sholat duhur. Boleh jadi setelah sholat asar. Boleh jadi setelah sholat maghrib. Boleh jadi setelah sholat isya. Maka setiap waktu sholat itu kita sudah persiapan. Dengan apa? Ayat kursi. Dan ayat kursi ini, ingat, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran Karim. Namun kadangkala kita membacanya tanpa hati. Tanpa menghayatinya. Tolong sering-sering kita yang baca ayat-ayat yang biasa kita baca itu, kita baca tafsirnya. Sebagai bentuk mengoptimalkan waktu kita. Kemudian ahibati fillah, itu beberapa program yang nanti bisa dikembangkan sendiri. Ada program pekanan tiap 1 pekan. Seperti rencana kajian. Kita tahu majelis ilmu itu majelis yang dihadiri malaikat. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka bagaimana kita memanfaatkan itu? Tiap pekan, anak kayaknya harus perlu kajian. Bersama, kalau engkau masih bujang, ya bismillah sama kawan-kawanmu. Tapi kalau sudah berkeluarga, mungkin ajak keluargamu. Direncanakan. Karena ada orang yang setahun belum tentu menghadiri pengajian. Datang ke majelis ilmu. Belum tentu dia. Kenapa? Dia nggak punya rencana untuk itu. Dia punya rencana untuk liburan. Tiap weekend dia mungkin, oh aku mau naik sepeda, aku mau ke sini dan itu. Maka rencanakan. Yang pekanan datang kajian umpamanya. Atau silaturahim. Ya boleh jadi datang ke keluarga. Ya. Silaturahim ini bukan ke kawan ya. Menyambung rahim. Orang tua, kerabat kita. Kemudian rencana berbagi umpamanya sodako. Ada orang yang modelnya sodako tiap hari. Ada yang dikumpulin duitnya ini untuk sodako. Silahkan. Tapi kita perlu rencanakan. Artinya jangan sampai dari harta yang kita milikin ini, ya nggak ada yang kita bawa mati gitu.
habis semuanya, kita tinggalkan. Ziarah ke tempat orang miskin, perlu direncanakan. Anak kayaknya untuk ziarah kubur, umpamanya. Artinya ada rencana untuk hal itu. Walaupun kita tahu waktunya bebas kapan saja. Kemudian puasa Senin Kemis, direncanakan. Ada orang yang hanya puasa Ramadan. Itu ya, rencana tahunan yang memang harus kita lakukan. Tapi ada orang yang enggak, anak akan rutin puasa Senin Kemis. Sehingga dia benar-benar menjaga dirinya. Karena puasa ini termasuk junnah, tameng yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian mungkin membesuk orang sakit, mengantarkan jenazah. Dari tiap pekan pokoknya ada orang meninggal, anak akan mengantarkan jenazah, anak akan berusaha jenguk orang sakit. Umpamanya kalau bicara orang ini memang punya waktu untuk itu. Apalagi dokter nih. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau pernah bertanya, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang hari ini puasa, kata Nabi SAW. Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan aku. Qala faman tabi'a minkumul yawm janazatan. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar ana. Yang ketiga Abu Bakar Nabi SAW bertanya alaihi salatu wassalam, faman at'ama minkumul yawm miskinan. Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan aku. Lalu yang keempat beliau bertanya, faman ada minkumul yawma maridun. Siapa yang hari ini dari kalian yang membesuk orang sakit? Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan ana. Apa kata Nabi SAW? Majtama'na fimri'in illa dakhal jannah. Tidaklah 4 perkara ini berkumpul di satu orang, melainkan dia akan masuk surga. Roh Muslim. Puasa di hari itu. Sedekah, ngasih makan orang miskin. Mengantarkan jenazah. Membesuk orang sakit. Yang terkumpul 4 perkara di diri satu orang, dia masuk surga. Kita perlu mengkhususkan waktu. Mungkin sebagian Ustadz kan nggak selalu ada jenazah di kampung anak. Ya nggak bisa dipaksain orang mati ya. Tapi kalau ada orang mati, kita bagaimana memanfaatkan sholat dan mengantarkan ke jenazah. Kemana? Ke kuburan. Rasul SAW mengatakan, Man shalla alal janazah falahu qirat. Barang siapa yang sholat jenazah, itu dapat 1 qirat. Qirat. Barang siapa yang sholat jenazah kemudian mengantarkan ke kuburan, falahu qiratan. Maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, qirat itu seperti apa? Kata Nabi SAW, mithlu Uhud. Seperti gunung Uhud, 1 qirat. Ya, jadi dalam pekanan itu, kita mungkin perlu punya perencanaan. Yang kita lakukan tiap pekan. Ada perencanaan bulanan. Seperti apa puasa? Ada orang, Ustadz, anak kalau pekanan kayaknya sulit. Anak mungkin puasa sehari dalam sebulan. Gak apa-apa. Pernah datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Maka Nabi mengatakan kepadanya, Sum yauman min kulli syahr. Puasa sehari tiap bulan. Orang ini kan beda-beda. Ada yang mampu tiap Senin Kemis. Ada kondisi orang yang mungkin dia sibuk, ini itu sulit. Oke, punya rencana puasa. Sehari sebulan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inni utiku akthar min dhalik. Aku mampu lebih dari itu. 2 hari kata Nabi. Yang tengah aku mampu lebih, udah 3 hari dalam sebulan. Itu seperti puasa 1 bulan. Nanti seperti puasa 1 tahun. Jadi kita punya rencana. Tiap hari, ya 1 bulan lah. Anak pokoknya 1 bulan, 1 kali. Sehari dalam sebulan. Bisa lebih, maka lebih baik. Taib, tadi kita bicara harian kita baca Quran. Boleh kita rencanakan bulanan. Maksud bulanan, tiap bulan kita menghatamkan Al-Quran.
Quran ini petunjuk. Quran ini cahaya. Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi bekal buat kita. Puasa, inna sawma wal qur'ana yashfa'ani yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan baca Quran ini akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dulu itu menghatamkan Al-Quran tiap malam. Jadi programnya bukan program bulanan. Beliau punya proyek tiap hari, tiap malam hatam Quran. Dan tiap hari puasa. Jadi puasanya bukan program pekanan, apalagi bulanan, tapi menjadi program dia harian. Menghatamkan Quran harian, berpuasa harian. Maka Nabi SAW memanggil dia. Mengatakan kepada dia tentang bacaan Qurannya, ikhtimhu fi kulli syahr. Engkau tiap bulan hatam. Jadi one day, one juz. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Oke, engkau hatamkan tiap 20 hari. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Maka beliau mengatakan, ikhtimhu fi ashr. Engkau hatamkan tiap 10 hari. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa kuat lebih dari itu. Nabi mengatakan, ikhtimhu fi sab'. Jadi program pekanan. Tiap 7 hari, engkau hatam Quran. Lalu dia mengatakan, setelah itu mengatakan kepada beliau, ikhtimhu fi thalath. Engkau boleh hatam tiap 3 malam. Itu yang paling cepat lah. Yang orang bisa memahami apa yang dia baca. Tiap 3 malam. Kalau bicara puasa, Nabi mengajarkan kepada dia, engkau puasa sehari dalam sebulan, 3 hari dalam sebulan. Puasa terakhir, Nabi mengatakan engkau puasa Daud. Jadi programnya, program harian, sehari puasa, sehari berbuka. Itu yang paling mulia. Tapi kita mungkin tadi puasanya jadi program bulanan, nggak apa-apa. Hatam Qurannya jadi program bulanan juga. Usahakan kita punya bacaan Quran. Kalau mungkin ya Allah berat satu one day one juz, oke, mungkin 2 bulan. Program jadi program 2 bulan. Tiap hari setengah juz. Jadi 2 bulan sekali kita hatam Al-Quranul Karim. Kemudian ahibati fillah, ada program tahunan. Program tahunan ini, ya kalau kita lihat Allah sudah nyiapkan buat kita. Seperti Ramadan, setahun sekali. Kemudian nanti ada hari-hari yang mulia. Seperti 10 awal Dzulhijjah. Yang Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Kita punya rencana tuh. 10 awal Dzulhijjah kita fokus untuk menambah amalan. Hatamkan Quran. Nanti ada program tahunan juga, memulai puasa. Ada puasa Syawal ya. Mungkin ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Jadi ada waktu-waktu yang mulia yang kita sudah kondisikan. Sehingga dengan cara kita memiliki program ini, kita semua punya persiapan. Kita udah punya ilmunya nih. Bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ada yang tiap pekan, ada yang tiap bulan, ada yang setahun sekali. Intinya, ahibati fillah. Seorang yang hidup tanpa perencanaan, tanpa tujuan yang jelas. Dia seperti layangan yang putus talinya. Dia ikut angin. Hari ini ke timur, besok ke barat. Tapi seorang muslim, dengan dia belajar. Apalagi dia punya program hafalan Quran. Ana mau hafal Quran setahun sekali, Ustaz. Setahun sekali Ana mau hafal umpamanya 1 surat. Insya Allah dengan berjalannya waktu, umur dia 40 tahun, 40 surat dia hafal. Karena dia rencanakan, aku harus gitu. Kenapa? Karena nanti ini yang menerangi kuburanku. Ini yang akan mengangkat derajatku. Dia rencanakan. Maka perlu belajar, menuntut ilmu. Sehingga kita tahu, mana sih yang harus kita kerjakan, mana sih yang harus kita tinggalkan. Kalau enggak jamaah, waktu kita akan habis. Yang terakhir kita akan minta qala rabbirji'un. Kita minta dibalikkan ke dunia. Tapi nggak ada orang balik ke dunia. Nggak ada ceritanya ruh gentayangan balik ke dunia. Nggak ada. Yang ada apa?
penyesalan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.